Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi yang mulia, apakah tinjauan sebuah musafir sehingga dikatakan musafir tersebut dengan musafir maksiat? Dan apakah dikatakan sebagai musafir maksiat bagi sekelompok wanita yang berpergian tanpa didampingi oleh mahram? Sekian Nabi, mohon syarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat dalam masalah sembahyang jamak kasar yang ada hubungannya dengan jarak jauh perantauan ada dua macam. Ada maksiat fi safar, ada maksiat bi safar. Maksud maksiat bi safar yang mendorong kita untuk melakukan safar karena maksiat. Artinya menan tanyo berangkat gerak kaki dari rumah tanyo ka tercatat sebagai orang lakukan maksiat. Ubu benda Aceh. Ja benda Aceh kena ya menzina. Nyan dari ne angkat kaki dari rumah nyan ka maksiat. Nyan maksiat bi safar. Bi safar. Nyan mi orang yang melakukan maksiat bi safar tidak boleh melakukan ruksah jamak kasar sembahyang. Kenapa? Karena ruksah atau keringanan sembahyang pet rakaat jid tapubut dua, sembahyang luhur bak watero jid tatak ke bak asa, sembahyang asa bak watero jid tatarik bak luhur, nyan keringanan yang gebili Allah. Keringanannya adalah karunia kemudahan gebili Allah ketanyo. Yang katanya hana gebi ke orang yang durhaka dengan Allah. Orang pubuk maksiat durhaka dengan Allah. Mungkin keringanan yang gebili Allah giabi ke orang yang durhaka dengan Allah. Maka dalam fikih, orang yang melakukan perjalanan atau merantau yang tujuannya untuk maksiat tidak boleh melakukan jamak kasar, karena jamak kasar adalah keringanan atau ruksah yang diberi Allah. Ruksah tersebut tidak diberikan kepada orang bermaksiat. Yang kedua, maksiat fi safar, ngan fa, ni benar ngan ba, bi safar, nya fi safar. Maksiat fi safar terjadi maksiat dalam safar. Arti kata dia berangkat dari rumah tujuan bukan untuk maksiat. Ngenijak bandar ni tahu abua dia atau apa. Ngenijak bandar ni sambung silaturahim. Ngenijak bandar ya hadiri walimah. Ngenijak bandar kena jak tahu hudun takit, mau takit dan alabidin. Truk gede bandar tamang SMA. Dari ngon di kulai SMA yang mena. Pakak merumpuk nostalgia. Pakak yang merumpuk gede home su badempan. Ya, rekreasi gede peluk ngam gede. Nyan kan berdosa tanya tak merumpuk dengan wanita yang bukan mahram di tempat yang sunyi lah berdosa. Tapi maksiat tanya terjadi truk bandar yang penggerak tanya untuk merantau kan maksiat. Yang kan maksiat fi safar. Maksiat fi safar tetap boleh melakukan jamak kasar. Faham? Jadi dua macam benar. Menyo yang gerak langkah dari rumah ron niat merantau untuk maksiat, yang hanya jamak kasar. Yang gerak langkah ron dari rumah kan untuk tujuan maksiat, nyanjit jamak kasar. Walau terjadi maksiat duduk. Orang yang getubit dari rumah, getinggai gampung, getubit batas gampung tanpa didampingi oleh suami atau mahram. Nyan langkah gak nyan menan getinggai gampungnya dosa. Nyonya hanya jamak kasar. Orang urinang merantau siro, getubit dari batas kampung atau batas kemukiman kampung goyan, tanpa didampingi oleh suami atau oleh mahram bagi yang belum punya suami. Nya langkah-langkah goyan gejaknya nyo maksiat. Menyo maksiat berarti hanya jamak kasar. Maka lumbeda buno ilem, lumbeda buno maksiat safar atau perantauan yang hanya jamak kasar. Yang menan getubit dari kampung langkah kaki kayaknya ke kira maksiat. Nya orang enggak merumpuk dengan urinang truk bandar watai getubit dari rumah untuk tujuan ya tahu syara, nya langkah kaki kayaknya getubit dari rumah kalau kira maksiat. Kalau kira maksiat dia merumpuk dengan urinang truk gede. Persoalan orang inang melakukan safar memangnya persoalan menyo dalam konteks kontemporer ini. Nah, terjadi perbedaan pandangan ulama. Mayoritas ulama dimanapun
lun nalun dengar Kuala Lumpur na pernah lun dengar di Patlon na pernah lun dengar ulama-ulama yang ke ulama tanya kaji ente mendalih kadang abu-abu buat tanya yang pegah menan ulama lagi di Malaysia, di Kuala Lumpur dan di negara-negara lain na pernah lun dengar mandum berpandangan sama bahwa siro perempuan melakukan perantauan nyo hukum ji berdosa menurut mazhab Syafi'i lah. Walaupun ada sebahagian ulama kontemporer yang membolehkan karena anggap negara ini ke aman, ke lagi jamun mungkin dari tubik dari rumah ratusan malah ribuan kilometer hana rumah nanggro kosong tandus jadi rentan berbahaya urinang menyogi tubik zero ini kan rumah toto nanggro aman memang ada pendapat yang membolehkan. Tetapi pendapat mayoritas, ini lembaga yang mayoritas, pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i kerana kita di Aceh bermazhab Syafi'i mengharamkan orang inang berpergian sendiri tanpa didampingi oleh mahram. Adapun yang gejak sabi-sabi inang menyo safar wajib boleh lagi contoh haji pertama. Menyokan safar wajib, nyo tetap hukum ji haram. Nah pendapat yang membolehkan, tapi pendapat kedua kan pendapat mayoritas. Karena dalam fikihnya na pendapat yang mayoritas ulama berpendapat, na pendapat yang hanya 1-2 ulama yang berpendapat. Maka datang yang tunggu-tunggu atau gure-gure dayah tetap gecok pendapat yang mayoritas. Pendapat mayoritas mengatakan haram. Maka yang lebih baik menyoron yang merantau tanpa didampingi oleh mahram, alangkah bijak baik ni jamak kasar sembahyang. Kupuman niat pupanik sembahyang itu katan sah. Sembahyang dulu per rakaat bawa teroi ni sembahyang asal per rakaat bawa teroi. Jadi baik sampai 20 dosa tengok. Kada dosa tak merantau. Kita tahu dah taubat lagi ampun Allah berupa ampun menalah kira-kira. Baik pertama dosa tersebut tiap pupanik sembahyang hana sah halam. Di sembahyang aju per rakaat bawa teroi, asal bawa teroi, luhu bawa teroi. Sebab jamak kasarnya na yang sistem jih jamak tok nah yang kasar tu sebab nak tengok nampung kan fikir jamak kasarnya mendua boh benar hana haji nah yang kasar tu mana kasar tu luhur sembahyang bawa teroi 2 rakaat asal sembahyang bawa teroi 2 rakaat nah yang jamak tu hana kasar jamak na 2 na tak kedim na tak ke cok luhur me ba asal sembahyang peut atau cok asal tarik ba luhur sembahyang peut nah mendua na jamak na kasar na jadi jid kasar dan jamak jid kasar mentang jid jamak mentang nan kira-kira